Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Wulandari dengan NIM 112111517. Saya dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang akan saya buat, yaitu berupa restoran yang bernama Maniak Food. Profil perusahaan, di sini nama perusahaannya Maniak Food dengan alamat di Jalan Kartini, Jakarta Selatan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa industri makanan. Di sini ada direktur utama yaitu William Sutomo dengan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ada manajer restoran yang bernama Andi Atmawijaya dengan kewarganegaraan Indonesia. Di sini perusahaan ini bergerak dalam industri makanan dan minuman dengan fokus pada inovasi kuliner, kualitas bahan baku dan pengalaman yang tak terlupakan. Di sini pula ada visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pemimpin dalam menyediakan kuliner yang istimewa dan memuaskan bagi pelanggan di seluruh dunia. Kemudian ada misinya yaitu menghadirkan makanan dari minuman berkualitas tinggi, inovatif dan berkelanjutan sambil mempromosikan keberagaman kuliner. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada Food and Beverage Director, yang kedua ada Manager F&B. Bisa dilihat untuk struktur organisasinya. Kemudian di sini ada kualifikasi yang dapat ditentukan. Kualifikasi yang ditentukan atau yang dibutuhkan untuk masing-masing departemen dalam restoran kuliner dalam bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis restoran serta spesifikasinya. Di sini ada departemen kuliner, yaitu ada koki eksekutif atau chef eksekutif, yaitu pengalaman kerja minimal 5 tahun di dapur profesional. Kemudian pendidikan formal di bidang kuliner atau manajemen restoran. Yang ketiga ada kemampuan dalam memimpin dan mengelola tim koki. Kemudian ada kreativitas dalam menciptakan menu dan menggabungkan cita rasa, memahami standar keberhasilan dan keamanan pangan. Yang kedua ada chef de partie atau pemimpin bagian dapur, yaitu pengalaman bekerja di posisi serupa minimal 2-3 tahun, keterampilan kuliner yang kuat di area spesifik, yaitu misalnya pastry atau saus, pemahaman mendalam tentang teknik memasak dan presentasi hidangan, kemudian kemampuan bekerja di bawah tekanan dan berkolaborasi dalam tim. Kemudian ada chef garden manager atau pembuat hidangan dingin, yaitu kualifikasinya ialah pengetahuan mendalam tentang pengolahan daging, ikan, dan hidangan dingin, keterampilan seni ukir dan presentasi hidangan dingin, kemudian ada pemahaman tentang standar keamanan pangan dan sanitasi. Kemudian ada departemen pelayanan dan layanan pelanggan. Yang pertama ada manajer restoran. Pengalaman manajer restoran itu minimal 3-5 tahun. Kemudian ada kemampuan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan pengambilan keputusan. Kemudian ada pengetahuan mendalam tentang operasi restoran dan layanan pelanggan. Kemudian keterampilan komunikasi yang baik. Kemudian ada pramusaji, yaitu dalam pengalaman sebagai pramusaji atau di industri perhotelan atau restoran, dan pengetahuan tentang berbagai jenis makanan dan minuman. Kemampuan komunikasi dan pelayanan pelanggan yang cukup baik. Kemudian ada departemen keuangan, yaitu ada administrasi keuangan dengan pendidikan di bidang keuangan atau administrasi, pemahaman tentang prosedur akuntansi dasar, keterampilan penggunaan perangkat lunak akuntansi, dan ketelitian kemampuan organisasi. Kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan produk atau jasa perusahaan yang mampu bersaing dengan kompetitor atau pesaing. Untuk memastikan produk atau jasa restoran mampu bersaing dengan kompetitor, perusahaan perlu mengambil sejumlah langkah strategis. Beberapa langkah yang dapat membantu. Yang pertama ada analisis pasar dan pesanan langganan, yaitu lakukan analisis pasar untuk memahami tren terkini dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada survei pelanggan secara teratur untuk mendapatkan umpan balik tentang menu, harga, dan pengalaman pelanggan. Kemudian ada diferensiasi menu, yaitu tawarkan menu yang unik dan berbeda dari pesaing, sesuaikan menu dengan selera lokal atau ikuti tren makanan yang sedang populer. Kemudian ada fokus pada kualitas dan konsistensi, yaitu jaga kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan.
yaitu pastikan konsistensi rasa dan presentasi hidangan di setiap kunjungan pelanggan. Kemudian ada inovasi menu secara berkala, rutin tambahkan hidangan baru atau sesuaikan menu dengan musim. Revisi menu berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren industri. Pelayanan cepat dan efisiensi, yaitu tingkatan efisiensi layanan dan waktu tunggu pelanggan. Gunakan teknologi untuk meningkatkan proses pemesanan dan pembayaran. Kemudian ada harga yang kompetitif, yaitu tentukan harga yang wajar dan kompetitif. Berikan nilai tambah seperti paket promo atau diskon pada waktu tertentu. Kemudian ada pemasaran digital dan media sosial, yaitu dengan memanfaatkan pemasaran digital dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas, bagikan konten menarik seperti foto hidangan atau ulasan pelanggan. Kemudian ada membuat program loyalty pelanggan dengan mengimplementasikan program loyalitas dengan poin atau diskon, berikan penghargaan kepada pelanggan setia untuk mempertahankan retensi. Yang selanjutnya ada kebijakan yang dibuat agar kondisi perusahaan kondusif. Yang pertama ada kebijakan internal, yaitu kebijakan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan paket kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, menyediakan fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan. Yang kedua ada kebijakan budaya perusahaan dengan menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mempromosikan kolaborasi, integritas, dan profesionalisme, mengkomunikasikan dan merayakan keberagaman dalam budaya perusahaan. Yang ketiga ada kebijakan penghargaan dan pengakuan, penyusun program penghargaan untuk mengakui pencapaian karyawan dan memberikan pengakuan terhadap kerja keras dan dedikasi. Yang keempat ada kebijakan pengembangan karir, yaitu dengan rencana pengembangan karir untuk karyawan, memberikan peluang kenaikan jabatan dan tanggung jawab. Kemudian ada kebijakan eksternal, yaitu dengan kebijakan layanan pelanggan dengan menetapkan standar layanan pelanggan yang tinggi, menanggapi umpan balik pelanggan secara cepat dan efektif. Yaitu yang kedua ada kebijakan harga dan promosi, menetapkan strategi harga yang bersaing dan adil, menyusun program promosi dan diskon untuk menarik pelanggan. Yang ketiga ada kebijakan kemitraan lokal, yaitu berkolaborasi dengan bisnis lokal untuk mendukung ekonomi lokal. Yang keempat ada kebijakan hubungan media dan pemasaran dengan mengembangkan kebijakan keterbukaan dan transparansi dalam hubungan media, menyusun strategi pemasaran yang membangun citra positif di mata konsumen. Yang keempat ada kebijakan kualitas dan inovasi produk dengan menjaga standar kualitas tinggi dalam produk dan layanan, terus berinovasi dalam menu dan konsep untuk tetap relevan di pasar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.